sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila musannif hadhil kitab wa mukatibil hadhil kitab wa masyayikhi wa ustadihim wa usulim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furu'ihim wa jami' talamitana wa muridina wa liman fati wa barakati hadhil kitab wa hadhil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Faslun fi ahkami tolaki, adapun ini itu ada suatu fasal fi ahkami tolaki di dalam menerangkan masalah talak atau cerai. Ya, kemarin namanya talak itu perkara yang halal. Halal itu artinya boleh, halal itu artinya sah, ya. Tapi termasuk perkara halal yang paling dibenci oleh Allah itu talak. Kalau dimaknai umum ya berpisah atau bercerai berai, nah itu gitu. Ya, itu talak. Nah, dalam usul fikih nanti ada namanya hukum muakasa atau hukum kebalikan. Hukum kebalikan ini kan pisah, ya sama. Nanti akabul halali indallah ya an-nikah, ya kan itu. Sesuatu yang paling dicintai Allah itu ya sesuatu halal yang paling dicintai Allah itu ya nikah. Makanya cepat-cepatlah kalian. Qala al-mu'allif rahimahullah. Enggak nambah lagi gitu maksudnya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Kalau enggak bubar pengajian ini lagi. Gara-gara gurunya lah itu. Nah, gurunya pula itu yang kena. Padahal ya muridnya itu yang celandaan ya kan. Qala al-mu'allif rahimahullah. Repot-repot. Cepat lagi kan. Tapi kayaknya tuh kalau potongannya tuh enggak ada yang model gitu. Ada paling tuh ngumpet-ngumpet enggak tahu istrinya lah, itu paling gitu kan. Qala al-mu'allif rahimahullah. Itu resiko sendiri lah ya. Pak guru enggak tanggung jawab tentang masalah itu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Bahwa adapun yang disebut talak, nah ini termasuk yang perkara ini ya. Nanti yang diterangkan tuh. Ada beberapa hal yang termasuk talak ini. Tapi nanti termasuk yang talak apa ya? Yang talak soreh. Artinya tuh kata-katanya jelas, engkau aku cerai, engkau aku pisah. Nah, yang seperti itu termasuk nanti sengaja nggak sengaja, bergurau nggak bergurau, itu termasuk yang perkara yang jadi sah gitu ya. Itu termasuk baca sholawat kemarin, termasuk salam kemarin, termasuklah nikah kemarin, ya kan, itu termasuklah dosa kemarin. Pak guru tamrin, ya kan, sengaja ndak sengaja nyagil janda, walaupun nggak sengaja, tetap dosa, sah, jadi dosa gitu maksudnya. Tadi maksudnya yang dia omong sengaja nggak sengaja, gitu. Nah itu begitu. Bahwa adapun talak atau cerai lugatan dalam tata bahasanya itu khilun, sesuatu yang halal, qayyidun yang dibatasi, atau halal yang terbatas. Wasar'an, dan di dalam syariatnya itu ismun suatu nama li halil qayyidin nikahi, untuk halalnya batasan nikah. Jadi kalau sudah cerai, halalnya itu sudah putus, sudah berhenti. Jadi orang itu halal gituin perempuan itu sebab nikah. Nah, menjadi dia tidak halal lagi, batasnya cerai tadi. Sudah tidak halal lagi bagi dirinya gitu loh. Jadi jangan sembrono. Pokok pesan saya namanya istri itu jangan dicerai-cerai. Ya, jangan ditalak itu. Sayang ya. Pak apa ya Pak, cerewet minta ampun, biarpun cerewet ya, cerewet terserah lah, yang penting kalau malam bisa digunakan Pak Sekdes ya gitu.
Kemarin sudah saya sampaikan kan. Kita punya istri cerewet, judes, hitam, ya kan, cemberut, ya kan, ngentutan pula umpama kan. Itu wae ya. Itu wae dipinginin oleh orang-orang, diirin oleh orang-orang yang belum punya istri, gitu loh. Jadi disyukuri, dinikmati wae. Apa-apa itu kalau disyukuri insya Allah nikmat. Hai Pak, ndak telap lah gembrut nian, masya Allah. Dinikmati wae, alhamdulillah punya istri gemuk. Wah, apa kan? Kaget dulu kasur tuh Bang Edi. Umpama udah dikasih makan seminggu tuh masih tetap lah, ya kan gitu. Jadi agak kurang-kurang dikit. Mana Pak Guru? Istri saya tuh kayak belalang, ya disyukuri. Ya disyukuri, alhamdulillah. Istriku kok kecil. Nah, umpama dibonceng motor enggak ngerusak ban. Nah, gitu. Qolal mu'alif rahimahullah. Pak Guru Tamrin lain lagi, ya kan? Kata dia, orang rumah tuh ngorokan Guru, enggak tahan aku. Disyukuri Pak Tamrin. Nah, kita nak tidur itu ada musik pengantar tidurnya. Enggak payah apa? Enggak payah nyetel musik gitu loh ya. Qolal mu'alif rahimahullah. Nah, kata Pak Sekdes tadi, kalau punya saya lain Pak Guru. Apa Pak? Cerewet. Ya asal disyukuri, dinikmati, enak Pak ya. Pokok dipandang gue sebagai nikmat kecerewetannya tadi. Jangan kok sebagai kekurangan. Kalau sebagai kekurangannya memang pusing gitu. Nah, dinikmati, alhamdulillah ya kan. Ngapo ngirit setrum. Aturan nyetel tape segala macam HP ya kan, ngirit kuota. Nah, ngirit setrum HP ya kan itu. Ngapa sudah ada musik otomatis ya kan gitu. Nah, itu begitu caranya dinikmati. Lah tetapi kalau kalian tidak bisa menikmatinya, nggak bisa mensyukurinya, wah sakit betul. Betul, ya kan? Istri kok gemuknya macam ini ya kan? Kalau dandan kain ya bertambah katanya. Kan enggak nikmat jadinya. Istri kurus ya gitu malah. Ya Dek. Kayaknya aku sudah kasih makan terus. Ditiup angin we kok ya jatuh melebat kan gitu. Nah, kadang dinikmati begitu. Istri ngorot tidur ya gitu. Pusing aku enggak bisa tidur katanya. Karena enggak dinikmatin tadi. Coba dinikmatin. Gruak kan ini Mas. Wah, indahnya oleh kan gitu. Musik pengantar tidur. Nah, itu begitu caranya. Cara kalian lah mengelola itu sebagai nikmat yang anugerah dari Allah ya. Pokoknya kalian percaya nggak percaya, kalau kalian nggak bersyukur, nggak terima kasih, saro. Hatinya saro, pikirannya saro. Percaya begitu nggak begitu. Beda kalau dinikmatin tadi. Kalau bersyukur enggak tadi. Nah, ditambah lagi. Seidah-idahnya, andai kan kok belum ditambah ya. Nanti rasanya lo nikmat. Nah, beda. Lah coba kalau kalian udah bersyukur. Ketika kalian pakai itu bayangin ya kan. Wah, macam ini kok kalau ngorok begitu kan ada enak jadinya. Nah, coba bayangin. Macam-macam kalian itu. Kaget lah nambah lagi itu. Sedadanya begitu. Qolal mu'alif rahimahullah. Umpama ya kan, sampai ndak seneng tadi ngomel wae Pak Guru. Ya tadi disyukuri. Sedadanya alhamdulillah ngomelnya sama kita. Ya coba kalau ngomelnya sama Pak Imam. Nah, lari Pak Imam udah jadi sholat. Kan repot kita, ya kan itu. Atau orang lain umpama. Minta duit terus ya begitu disyukuri. Alhamdulillah istri kita minta duitnya ke kita. Coba ke Pak Tamrin, bayo habis. Qolal mu'alif rahimahullah. Minta apa? Ayo ke WC bentar. Nah, kan repot kita. Bahaya itu. Nah, itu begitu. Nah, sudahlah baliklah ke ini. Yang penting intinya begitu, disyukuri, dinikmati, nggak usah dicerai-cerai. Nah, kecuali mungkin beliau sudah melakukan kesalahan yang fatal. Dan kita mungkin sudah ada pandangan yang lain. Contoh mungkin beliau sudah berzina secara pengakuan, atau mungkin ada bukti yang otentik yang bisa
Apa itu masih ada dua pilihan dalam Qurannya ya. Boleh dipakai dengan sebaik-baiknya, boleh kalian cerai bukan buang ya. Buang tuh kasar itu Pak Rozak ya. Cerai gitu. Nah, itu aja kalau menyesal itu nanti boleh bisa rujuk lagi ya. Nah, sabar dulu. Kayaknya kok ya dipakai orang bentar kok balik waktu lah umpama ya kan itu. Kalau Pak Tamrin gitu terima-terima wae kan gitu. Wa yustaratu dan disyaratkan linufudihi untuk berlangsungnya daripada talak itu ataklifu mukallaf Islam balik berakal wal ikhtiyari dan dalam keadaan bisa memilih. Amal sukronu adapan orang yang mabuk fayang fadu maka menjadi atau sah apa tolaku talaknya orang yang mabuk. Kenapa kok talaknya itu sah ukubatan sebagai hukuman lahu bagi orang yang mabuk ya. Kalian mabuk ngomong kok aku cerai deh. Nah sudah itu sudah jadi talak atau jadi cerai walaupun dalam keadaan mabuk. Kan nggak sadar Pak, nggak urusan ini kitabnya tulisan. Ya, jangan coba-coba. Jadi berhentilah mabuk-mabuk itu. Andai kan pas mabuk jangan balik dulu. Takutnya tadi tiba-tiba adek kau jelek nian kalau sekarang padahal dia yang kunang-kunang matanya. Padahal hasilnya cantik. Kan bahaya. Nah, itu gitu ya. Kalau pas mabuk ya kalau bisa jangan lagi ayo. Usahakan kita mabuk dalam kebaikan, mencari kebahagiaan, mencari kesenangan dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu loh caranya tuh gitu. Jangan mencari kebahagiaan dengan maksiat. Bagaimana caranya kita kelola taat kepada Allah itu menjadi kebahagiaan. Nah, itu menjadi tujuan. Bagaimana orientasi kita tuh selalu berbuat baik gitu. Nah, kelolalah itu. Bagaimana caranya nurut insting atau pemikiran kalian, kesemampuan kalian. Nurut kelasnya masing-masing. Jangan yang enggak kelasnya pula ya. Ini duit untuk belanja besok pusing. Nak kepengen sodako 1 juta ya mimpi itu namanya, tambah pusing gitu. Bukan ngelola untuk kebaikan tapi ngelola untuk sesuatu yang pusing. Kebaikan itu mudah. Senyum sama istri menjadi kebaikan, senyum sama anak seperti itu dan lain sebagainya masih banyak lagi. Berbicara yang baik-baik juga begitu. Sekarang watolaku dan adapun cerai itu durbani ada 2 macam. Yang pertama itu sorihun jelas atau ceto jelas. Wa kinayatun dan kinayah atau sindiran bahasanya ya. Fasorihu. Maka adapun yang disebut soreh atau jelas atau ceto tadi itu talak atau cerai layah tamilu yang tidak memuat anil ghairi tolaki selain daripada kata-kata cerai. Nah, jadi ini usahakan yang pegawai-pegawai syara, yang tetua-tetua, yang imam-imam paham. Jadi talak itu ada 2. Yang pertama namanya talak soreh. Ada kata-kata talak atau cerai. Dik, engkau aku talak. Dik, engkau aku cerai. Dik, engkau aku pisah. Nah, maka yang seperti itu namanya talak soreh. Cetok. Jelas. Nah, itu ya. Langsung. Itu seperti itu. Harus tahu itu. Jangan khususnya yang laki-laki latihan. Kata-kata cerai itu jangan dibiasakan. Ini cepat lah dilewati ini katanya. Supaya tidak kebiasaan. Wal kinayah itu dan kedua itu kinayah atau sindiran. Yaitu kata-kata tahtamilu yang memuat apa kinayah goirahu yang selain kata-kata cerai atau pisah. Walau talafado dan andekan kok berlafat siapa zauju suami bisorihi dengan yang sore. Wakola dan tidak berkata siapa suami lam urid tidak menginginkan siapa saya dengan mengatakan cerai tadi atau lako kepada tolak lam yakbal maka tidak diterima apa qauluhu ucapannya laki-laki tadi. Begini sudah terlanjur
Bang Firman ngomong sama istrinya, Dek, enggak aku cerai. Nah, terus dia ngomong lagi, dak. Nah, ndak jadi. Bukan ngomong cerai aku. Nah, nggak bisa. Tetap sudah jadi. Gitu. Jadi jangan sembrono untuk laki-laki ya. Itu niat nggak niat, sengaja nggak sengaja jadi sah. Nah, itu kalau kata-katanya, engkau aku cerai Dek, engkau aku pisah Dek. Nah, itu namanya talak yang sore. Nah, itu. Terus lafat-lafatnya ada 3. Fasorihu, maka ada pun talak yang sore, itu salah satu alfatin, ada 3 lafat. Yang pertama, itu atolaku, kata-kata talak, Dek, engkau aku talak. Wama, dan segala sesuatu lafat istaqo yang keluar minhu dari kata-kata tolako. Contoh katolak tuka, kata-kata menalak siapa saya kepadamu. Waangti dan adapun, oh katolak tuki. Contohnya menalak siapa saya ki kepadamu. Waangti dan adapun engkau itu tolikun, perempuan yang tertalak. Famutalikotun, dan juga perempuan yang tertalak. Nah, kata-kata talak itu bagaimanapun pengucapannya, entah fi'il madi, mudhari, ya kan? Nah, atau ibaratnya masdar atau isim fa'il, apapun bentuknya di situ, maka kata-katanya kalau tolako, dari kata tolako, maka tetap sudah menjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kata-kata pisah. Yang kedua itu wal firaku, kata-kata pisah. Dek, engkau aku pisah. Dek, aku pisah denganmu. Pokoknya yang ada kata-kata pisah, nah, maka itu menjadi istrinya tertalak atau tercerai. Dek, kita pisah saja. Nah, jangan sembrono. Walal ma'alif rahimahullah. Kata-kata talak, kata-kata pisah, wasirohu, dan kata-kata siroh. Apa dimaknai situ, Pak? Melepas, ya. Dek, aku melepas pernikahanku kepadamu. Nah, jangan coba-coba, dinikmati baik tadi lo ya. Dikiranya kalau malam tuh enggak dingin. Tengok Pak Guru Tamrin, sendeku lah tiap malam tuh ya. Paling malam minggu bisa balik. Itu kalau pula ya kan nggak dimarah kepala sekolahnya. Wasirohu, dan kata-kata lepas. Kafarok tuka, seperti memisah siapa saya, kafarok tuki, seperti memisah siapa saya ki kepadamu. Wa angti, dan adapun engkau wahai perempuan itu mufarikotun, perempuan yang terpisah. Nah, contoh lagi, wasaroh tuki, dan melepas siapa saya ki kepadamu. Wa angti, dan adapun engkau wahai perempuan itu musarikhatun, perempuan yang terlepas. Maksudnya itu dari nikahnya. Makanya disebut talak tadi menghalalkan hubungan nikah, melepaskan gitu ya, melepaskan hubungan nikah, itu begitu. Wa minas sorihi, dan itu termasuk talak yang soreh, aidon, dengan lagi apa al khulu'u, khulu', menebus, indukiro, ketika disebut apa al malu, harta. Termasuklah ya, upama istrinya minta khulu', terus tiba-tiba dia oke. Nah, penting mobil sikok duit 100 juta, kebun 10 hektar, ngomong. Asal sudah nyebut harta sudah lah. Bentilah bang, paling begitu kalau begitu mintanya kan. Senang nian ya kan. Jangan kok itu, Pak Tamrin 10 juta mau tuh, harganya murah yang ya. Oh, untung tidur ya dengar. Kalau tidak tidur tadi ketawa kencang itu. Wakada, demikian juga apal mafadatu, kata-kata mafadah. Terus tadi. Nah, itu ya. Qala mu'allif rahimahu. Wala yaftakiru. Nah, ini diingat-ingat nih. Diingat-ingat. Wala yaftakiru, dan tidak membutuhkan apa sorihun, talak yang sore. Wala yaftakiru, tidak membutuhkan apa sorihut tolaki, sorehnya talak, ilan niati, kepada niat. Niat gak niat, sengaja gak sengaja, ingin gak ingin, kok dia mengucapkan cerai kepada istrinya atau mengucapkan pisah kepada istrinya,
atau mengucapkan melepaskan istrinya, maka sengaja tidak sengaja, pakai niat tidak pakai niat, ada saksi nggak ada saksi, hukum cerainya sah. Jadi hati-hati. Wa yustasna, dan dikecualikan apa al makruhu, orang yang dipaksa, alat tolaki, atas mencerai istrinya. Fasorihuhu, maka adapun talak sorehnya itu kaniatin, seperti niat fi hakihi, di dalam haknya talak. Inna wajika, berniat siapa seseorang, waqa, maka jatuh apa talak. Wa ila, jika tidak niat, fala, maka hukumnya tidak tercerai atau tidak tertalak. Maksudnya gini, kalau tadi kan dalam keadaan ikhtiar itu bebas. Tapi kalau dalam keadaan dia itu istilahnya itu tertawan atau dipaksa. Nah, umpama ini ada orang istrinya cuanti. Siapa sih istri yang cuanti ya? Enggak ada sih. Jadi nyontohkan pusing ini. Umpama wae lah umpama. Umpama ini kelasnya biasa wae, maksudnya sama gitu. Umpama ada seorang laki-laki punya istri yang cuanti. Lah ternyata dia itu dibegal orang. Nah, dibegal orang. Lah terus dia diacungi senjata ngomong. Kau nak, kalau tidak mau nyerah istrimu, aku tembak kau. Atau istrimu aku tembak. Umpama. Lah, oke lah, akhirnya dia mengucapkan cerai atau talak atau pisah atau melepaskan istrinya tadi. Maka yang model terpaksa seperti itu baru memerlukan niat gitu loh. Kalau kita enggak, kan enggak begitu. Tadi terpaksa ukurannya ya. Pokok kok terpaksa aku seperti itu. Kalau kita kan enggak begitu. Walah, jangan kok kamu paksa. Oh enggak, kamu paksa, nah aku cerai sebenarnya. Itu kalau gitu. Nah, itu repotnya otak kita tuh begitu. Nah, ini memang betul begitu gitu loh. Kalau mau tahu wae Pak Guru kan. Karena ndak enak wae, sama muridnya ndak enak, sama kawannya ndak enak ya kan. Dikira ndak tahu apa. Yang lain juga ada yang begitu. Pikirannya tuh dikiranya tidak, dikira Pak Tamrin tok. Kalau Malih Ibrahim itu seperti itu namanya talak yang sore. Wal kinayatu kullu lafdin ihtimali tolak, wallahu alam bisawab, alhamdulillahirabbil alamin.